Puji Tuhan. Kita kembali dengan perkakas berikutnya di dalam kemah suci yang disebut dengan pakaian. Ada pakaian imam yang pasti itu berbeda dengan pakaian biasa. Namanya adalah baju efod. Satu pakaian, satu jubah panjang yang berisi atau beberapa aksesoris adalah ayat 4. Ada tutup dada, baju efod, gamis, kemeja, serban, ikat pinggang. Itu merupakan bentuk pakaian yang disebut dengan pakaian imam. Pada baju efod itu terdapat ayat yang kelima, beberapa tenunan benang dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, linen halus, ayat yang ke-6. Pada baju efod itu harus dibuat emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, kain linen halus, yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. Pada baju efod juga harus ada 7. Tutup dada, tutup bahu, disambung, dan pada kedua ujungnya diikat ke belakang. Ayat 8, sabuknya. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu harus sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, linen halus yang dipintal benangnya. Ayat yang ke-7, pada tutup dada harus kau ambil 2 permata krisopras yang mengukir nama para anak Israel, 12 anak Israel. 6 terletak pada bahu sebelah kanan, 6 terletak pada bahu sebelah kiri. Ayat 12, kemudian kau taruh 2 permata dari kedua tutup bahu baju efod dengan permata-permata yang diukirkan sebagai peringatan, sehingga apabila mereka menghadap Tuhan, haruslah Harun membawa nama-nama di atas kedua tutup bahu, ada di sebelah kanan kiri, pada bahunya sebagai tanggung jawab Musa. Ayat yang ke-13, harus kau ikat dengan ikatan emas kedua untai dari emas murni sebagai utas. Harus kau buat itu dan dibuatnya sebagai tali berjalin hingga kau pasang untai berjalin pada ikat itu. Lanjutnya ayat 15, buatan tutup dada dari emas yang diletakkan ada 12 tempat untuk meletakkan permata di depannya, 4 jajar permata. Permata yaspis merah, krisolit, malakit, jajar pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lasulit, yaspis hijau. Jajar ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar keempat, permata birus, krisopras, nefrit. Jadi kalau dijumlah ada 4 jajar, tiap jajar itu 3 ke samping, berarti ada 12 permata yang menuliskan nama 12 suku Israel. Itu diikat pada tutup dada yang diikat ke belakang, sehingga permata-permata itu tidak berpindah tempat, yang tidak bergoyang. Dan itu merupakan tanggung jawab dari
efod. Dan itu merupakan tanggung jawab yang dilakukan ayat 29 di atas jantungnya. Dengan kata lain, dengan penuh kasih. Jadi seorang imam, dia bertanggung jawab pada kanan kiri. Dengan penuh tanggung jawab, dia pikul nama-nama dari 12 suku Israel. Dan permata-permata di dadanya untuk menjadi tanggung jawab yang dilakukan dengan penuh kasih. Tetapi bukan itu saja. Pasal 28 ayat 39, engkau juga harus menenun kemeja. Jadi bukan cuma luarnya, bukan cuma jubahnya, tetapi di dalam jubah itu ada yang disebut dengan kemeja. Dibuat dari linen halus. Ada juga serban kopia dari linen halus. Ada juga ikat pinggang dari tenunan berwarna-warna. Dibuat untuk imam dan untuk anak-anak imam. Jadi bukan cuma imamnya saja, tapi anak-anak mereka juga harus memakai pakaian yang sama. Ayat 41, diurapi, ditabiskan, dikuduskan, hingga mereka dapat memegang jabatan imam. Ayat 41. Ayat 42, termasuk celana-celana dalam. Mereka harus membuat celana dalam dari linen halus. Panjang celananya dari pinggang sampai paha. Itulah celana dalam dari pakaian baju efod. Lengkap. Jadi seluruh pakaian baju efod merupakan pakaian yang diurus Allah untuk jabatan seorang imam. Mereka tidak bisa pakai sembarang, tapi mereka harus memakai aturan seperti ini untuk seorang imam dan anak-anaknya. Mereka tidak sekedar pakai pakaian, anak-anaknya boleh pakai pakaian apa saja. Kita lihat anak-anak pendeta tidak memakai pakaian yang seperti ini lagi. Mereka selalu berkata, yang jadi imam itu bapakku dan aku bukan. Lalu mereka tidak mau memakai pakaian yang diatur seperti ini. Hingga seringkali anak-anak pendeta menjadi batu sandungan. Orang akan menunjuk untuk anak-anaknya. Kalau di cerita Imam Eli, anak-anak Imam Eli menjadi biang kerok kejahatan yang ada di dalam bait suci. Mereka mencuri persembahan yang dibawa. Mereka lebih dulu mencurinya, ambil daging-daging yang terbaik. Mereka memperkosa wanita-wanita yang datang untuk beribadah. Karena bait Allah cuma satu di Silo. Dan kalau jemaat mau datang beribadah, mereka datang dari tempat-tempat yang cukup jauh. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu perjalanan. Jadi mereka datang lebih awal dan mereka tunggu di halaman bait Allah. Tapi anak-anak Imam Eli, dia cari wanita-wanita cantik dan dia perkosa anak Imam Eli.
Padahal seorang anak imam, dia harus memakai pakaian, dia harus diurapi, dia harus mendapat jabatan yang sama dengan bapaknya. Ini aturan yang ditulis dalam Taurat. Tapi sayang, anak-anak Imam Eli pada pasal yang pertama, kalau kita lihat, kita bandingkan sedikit dengan kitab Samuel yang pertama, 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ketiga atau dari pasal yang kedua saja. Pasal yang kedua ayat 22, Eli telah sangat tua apabila didengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap orang Israel. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ayat 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam datang dan mengambil, berikan daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Hamba bujang imam minta bagian imam, minta mentahnya. Banyak kali kita kalau bilang mentahnya aja, sering begitu. Itu adalah permintaan bujang Imam Eli. Mentahnya aja deh. Tanpa sadar kita sudah minta bagian bujang imam. Sekarang harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ayat 16. Maksa jadinya. Berikan mentahnya aja, tapi dengan memaksa. Itulah perbuatan anak-anak Imam Eli. Padahal seorang imam lengkap dengan anak-anaknya harus melakukan perbuatan, pakaian, kekudusan, sikap seperti pasal 28. Itu sebabnya menjadi perhatian bagi seluruh imam atau hamba Tuhan hari ini untuk mulai merubah paradigma Imam Eli. Anak-anaknya sudah seperti itu. Imam Eli tidak memarahi mereka, dan Allah hukum Imam Eli sebab tidak berlaku keras terhadap keluarganya. Itu sebabnya di dalam pakaian imam dibuat begitu lengkap tanggung jawab imam yang tidak bisa keluar daripada tata cara ia menjadi seorang imam. Penuh dengan berbagai macam tanggung jawab, penuh dengan pekerjaan yang harus dilakukan dengan kasih. Itu sebabnya tadi nama-namanya diikat pada dada, tutup dada. Dan itu adalah pekerjaan yang tidak dilakukan dengan terpaksa, tetapi harus dilakukan dengan kasih. Pakaian ini tidak boleh dipakai keluar, harus dipakai ketika dia melakukan pelayanan di dalam bait Allah. Kalau kita baca ayatnya di dalam kitab Yehezkiel,
Kitab Yesaya. Pasal 44. Ayat 19. 44 ayat 19. Waktu mereka keluar ke pelataran menjumpai umat Tuhan, mereka harus menanggalkan pakaian mereka yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kebaktian dan menyimpan dalam bilik-bilik kudus. Kemudian mengenakan pakaian biasa supaya umat jangan menjadi kudus disebabkan kena kepada pakaian imam-imam itu. Pakaian ini begitu kudusnya. Pakaian baju efod ini begitu kudusnya. Hingga ketika orang kena tersentuh dengan pakaian baju efod ini akan menguduskan mereka. Bukan cuma menguduskan mereka, tetapi bagi mereka yang hidup tidak kudus, maka itu menjadi petaka bagi umat itu. Sebab itu pakaian baju efod ini hanya dipergunakan ketika imam menyelenggarakan kebaktian. Keluar ke pelataran, dia harus buka pakaiannya, diletakkan dalam bilik yang terjaga baik dan tidak dapat disentuh oleh seorang pun. Jadi saudara perhatikan, aturan Allah begitu tepat dan begitu ketat untuk tidak dipermainkan. Baju efod adalah pakaian pelayanan. Sekarang kita pindahkan kepada pelayanan. Kita nggak pakai baju efod sekarang, tapi kita melayani sekarang. Kita nggak pakai pakaian efod seperti yang kita baca ini, tapi yang ada pada setiap kita ikut serta melayani pekerjaan Tuhan. Dalam pelayanan, apa yang menjadi tanggung jawab merupakan pelayanan yang harus diemban, harus dilaksanakan oleh seorang imam. Saudara melihat, tidak ada seorang imam pakai pakaian biasa, pakaian pelayanan. Warna yang dipakai, ayat yang kelima tadi disebutkan, ada warna emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan linen halus. Warna-warna ini punya arti. Kain yang berlapiskan emas, kemuliaan. Sebuah pelayanan adalah kemuliaan. Kalau kita diberi kesempatan melayani, kita mendapat bagian dari kemuliaan itu. Saudara tidak melayani untuk memikirkan jabatan, tidak. Tapi harus kita sadari, ketika kita ikut serta melayani, berarti kita ikut serta di dalam kemuliaan Allah. Sebab itu disebut pelayanan adalah anugerah Allah. Bukan jabatannya, bukan, tapi pelayanannya. Banyak orang mengejar jabatan, tapi tidak hidup dalam kemuliaan Allah. Tidak dianggap seorang imam oleh Allah ketika hidup seperti itu. Jabatan mereka pakai, tapi tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya. Disayangkan, itu terjadi banyak di akhir zaman. Pakaiannya mau, emasnya mau, tapi kemuliaan Allah tidak. Perhatikan, inilah yang menjadi
ukuran seorang pelayan Tuhan. Tidak ada kata sanggahan, nggak mau. Tidak ada kata yang berkata, oh itu bukan saya kok. Yang penting jabatannya. Tidak bisa. Jabatan itu ditentukan dengan kondisi di hadapan Allah. Apakah dia hidup di dalam kemuliaan Allah? Warna kedua yang dipakai adalah ungu tua. Dan saudara tahu, kain ungu menggambarkan kerajaan. Ungu adalah warna raja. Harus mengerti bahwa pelayanan itu dihisapkan, dimasukkan menjadi keluarga raja. Masih ingat ayatnya? Kamulah imamat yang rajani. Dimasukkan setiap pelayan Tuhan, dimasukkan menjadi keluarga raja. Sebab itu ada kain ungu. Lanjutnya ada warna kermisi merah. Seorang imam harus ditebus oleh darah Yesus. Kermisi. Tidak ada seorang imam yang tidak ditebus. Itu imam gadungan. Tapi setiap imam harus ditebus. Ditebus berarti diselamatkan, berarti sudah terhisap di dalam keluarga kerajaan yang dibayar dengan darah Kristus. Kain linen halus warna putih adalah warna keempat yang berarti kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada warna lain. Warna dasar adalah linen. Seorang imam dan anak-anaknya harus hidup di dalam kekudusan Allah. Itu harus, ya harus. Imam dan anak-anaknya. Tidak hanya imam, tapi imam dan anak-anaknya harus hidup di dalam kekudusan. Jadi tidak ada anak yang berani berkata, oh saya kan bukan pendeta, yang pendeta kan orang tua saya. Tidak bisa bilang begitu. Dia makan dari mana? Bukannya dia makan dari apa yang dikerjakan oleh bapaknya sebagai imam, yang disebut dengan ayatan kudus. Anak imam, anak pendeta, hidupnya di mana? Di gereja, namanya pastori. Tinggal di pastori, makan makanan pastori, tapi hidup maunya sendiri, gak bisa. Itulah tanggung jawab seorang imam. Dia bukan menjadi imam bagi umat saja, tapi dia harus menjadi imam bagi keluarganya. Dia tidak pantas menjadi seorang imam kalau dia tidak bisa atur rumah tangganya. Timotius berkata, coba kita baca Timotius, suratan Timotius pasal 3, 1 Timotius 3 ayat 4, Ibu Erna. 1 Timotius 3 ayat 4. Seorang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana dia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, bagaimana dia bisa urus jemaat kalau dia nggak bisa urus keluarganya? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Anak-anak tidak kebaktian, istri tidak kebaktian, nggak ada alasan. Untuk seorang imam, dia harus tahu ada istri dan anak-anaknya dalam ibadah. Kelakuannya, kelakuan seorang imam, walaupun dia
masih anak imam. Pakaiannya harus pakaian yang ditetapkan oleh firman Allah. Sampai pakaian dalam diurus, panjangnya seberapa, celana dalamnya diurus, tadi kita baca, dari pinggang sampai paha. Harus menjadi pakaian yang dikenakan oleh keluarga imam, keluarga pendeta. Apakah sekarang ada yang urus keluarganya seperti firman Tuhan ini? Apakah ada seorang imam yang mengatur keluarganya seperti apa yang ditetapkan? Kalau tidak, kata ayat di dalam Timotius, gak pantas. Diamkan saja gak pantas, apalagi imam. Suratan Timotius yang pertama pasal 3 adalah untuk diakan, bukan? Untuk penatua, untuk diakan. Bahasa sekarang majelis. Untuk majelis. No, bisa gak dia urus keluarganya? Udah kepengen disebut majelis. Seorang bapak berkata, kenapa tidak ada majelis di sini? Saya siap untuk melantik menjadi majelis. Tetapi apakah sudah cocok dengan hidup seorang majelis? Apakah sudah cocok? Apakah anak-anaknya bisa diatur? Apakah nggak mempermalukan? Saya siap untuk menentukan, melantik berapa banyak majelis di Bulak Saresia. Tapi apakah dia sudah menjadi diakan, penatua majelis yang bisa urus keluarganya? Bukan cuma itu, bukan cuma urus keluarga, tapi punya sikap hidup yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi tadi pasal yang ketiga, Timotius 1 pasal yang ketiga berkata, ia dapat menunjukkan tidak bercacat. Gak ada isu selingkuhan di luar. Suami dari satu istri dapat menahan diri, tidak emosional, tidak garam, bijaksana, sopan, dapat menahan diri, suka memberi tumpangan, bisa mengajar orang cakap, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, apalagi pendamai, tidak mata duitan. Sudah cocokkah hidupnya dengan aturan ini? Kalau belum, jangan minta jadi majelis. Lo kalau bisa memenuhi semua kriteria ini, oke, ayo tampil di muka dan buktikan bahwa engkau seorang kepala keluarga yang punya catatan seperti ini. Kalau nggak punya catatan seperti ini, malu dong. Tak pantas disebut majelis, tidak pantas disebut